Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pencinta olahraga sepak bola. Kita berjumpa lagi dari Stadion 27 Taraga. Kami akan memainkan pertandingan antara Likot FC berhadapan Dulamayo FC. Likot kali ini turun dengan kostum kuning-kuning. Suasana pemanasan mereka, baju kuning, celana kuning. Ini dari Likot FC yang bertindak sebagai tuan rumah pada siang hari ini pertandingan pertama. Sementara ini Dulamayo FC dengan kostum hitam kombinasi hijau, kostum kebanggaan mereka. Ini suasana latihan dari mereka. Jadi kedua tim ini tergabung di grup B. Dulamayo FC memainkan 2 pertandingan, 3 pertandingan maksud kami, sekali kalah dan 2 kali bermain imbang. Bermain imbang dengan Boliohuto dan Kreasindo FC. Sementara dari sisi Likot, mereka memainkan pertandingan dan selalu mengantongi kekalahan. Yang pertama kalah dari Panipi, kemudian yang kedua kalah dari Persidago. Dan ini merupakan pertandingan ketiga dari mereka. Apakah hari ini mereka bisa mendapatkan poin? Ya, kita saksikan sama-sama nanti. Itu tadi suasana latihan. Rupanya tim wasit yang memimpin pertandingan hari ini juga, ini suasana mereka melakukan pemanasan. Dan untuk kali ini ada wasit putri, wasit wanita yang akan memimpin juga pertandingan. Ini kita lihat sama-sama persiapan mereka. Mereka masih melakukan pemanasan juga. Rupanya wasit pun memerlukan waktu untuk pemanasan. Sesaat lagi kedua tim akan memasuki lapangan sementara dilakukan persiapan. Jadi baik Likot maupun Dulamayo, pertandingan hari ini tentulah sangat penting bagi mereka untuk menjaga performa sekaligus menjaga peluang ke babak 16 besar. Jadi hari ini mereka sama-sama berusaha bisa mengantongi poin, karena dari 12 tim yang berada di satu grup itu ranking 1 sampai 8 yang akan lolos ke babak 16 besar. Dan jangan lupa tayangan live streaming ini disupport langsung oleh El Nino Center. Kita masih nantikan sama-sama saat-saat kedua tim akan memasuki Stadion 23 Januari Telaga. Setelah tadi kedua tim sempat melakukan warming up, walaupun suasana di stadion cukup panas karena belakangan ini Gorontalo sangat
jarang diguyur hujan, sehingga pertandingan dilangsungkan 2 kali ini. Khusus pertandingan pertama diwajibkan setiap babak ada water break, dilakukan water break. Kita masih sama-sama menunggu. Kedua tim akan memasuki stadion. Ya, kita masih tunggu. Seperti biasa, kick off akan dilakukan pukul 1:15. Dan klasemen sementara grup A maupun grup B, di grup A masih dipuncaki oleh salah satu favorit juara, yaitu Persidago Kabupaten Gorontalo. Sementara di grup B, secara mengejutkan untuk sementara ini dipimpin oleh pendatang baru di Liga 3 Gorontalo, yaitu Basmi FC. Basmi 3 kali bermain mengantongi poin sempurna dengan 3 kemenangan. Dengan demikian mereka sementara ini untuk grup B berada di peringkat pertama dengan 9 poin. Sementara Persidago juga di grup A memimpin dengan angka 9. 3 pertandingan dimenangkan dengan poin sempurna dan mengoleksi gol yang sangat banyak. Salah satu tim yang sangat produktif dalam kompetisi kali ini adalah Persidago Kabupaten Gorontalo. Ya, inilah suasana stadion 23 Januari. Sementara persiapan, kita menunggu kedua tim akan masuk stadion. Jadi sebelum kedua tim masuk, saya sajikan informasi-informasi dulu terkait pertandingan ini. Dan tentu kami dari Kreasindo Production TV berucap terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang setia setiap harinya mendukung tayangan live streaming ini, baik yang ada di Gorontalo maupun di luar Gorontalo, yang menantikan atau menonton dari rumah, karena kompetisi kali ini dilangsungkan dengan menggunakan protokol kesehatan tanpa penonton. Jadi semua liga, baik Liga 1, 2, dan Liga 3 yang saat ini sudah mulai dilangsungkan di berbagai penjuru tanah air, seperti di Kalimantan Barat, Liga 3-nya juga sudah berlangsung. Di Bali juga berlangsung dimulai tanggal 14 kemarin. Dan juga Sulawesi Tengah, Jambi, dan daerah-daerah lain sementara menyusul untuk memutar kompetisinya. Jadi alhamdulillah, Gorontalo salah satu kompetisi Liga 3 yang lebih awal memulai selain dari Maluku. Maluku sudah selesai memutar Liga 3-nya, bahkan sudah ada juaranya. Ya, baik. Kedua tim segera memasuki
lapangan. Jangan lupa untuk tim Likot mengenakan kostum kuning-kuning dan Dulamayo mengenakan kostum hitam kombinasi hijau. Kita saip-saip sudah terdengar irama atau musik anthem untuk kompetisi kali ini, mengantarkan kedua tim akan memasuki Stadion 23 Januari Telaga. Ya, terima kasih untuk Bang Latif Gorontalo. Kembali bos, sukses terus. Oke, sama-sama. Terima kasih atas komentarnya. Baik, inilah kedua tim sudah memasuki Stadion 23 Januari Telaga. Kita nantikan sama-sama. Kuning-kuning biru dan hitam hijau hitam, ya, itulah kostum dari kedua tim, Dulamayo FC dan Likot FC. Jadi Likot ini singkatan dari Limboto Kota. Jadi tim ini berasal dari Kota Limboto, Kabupaten Gorontalo. Sementara Dulamayo FC berasal dari Kecamatan Dulamayo, yaitu Kabupaten Gorontalo. Dan yang menarik pada pertandingan siang ini, Anda bisa melihat di layar kaca atau layar handphone, salah satu hakim garis pertandingan itu dipercayakan kepada wasit wanita. Namun sayang sekali kami belum mendapatkan namanya. Yang pasti salah satu hakim garis yang mulai ditugaskan oleh Asprop Gorontalo yaitu wasit wanita. Jadi ada beberapa wasit di Asprop Gorontalo ini sebagai wasit wanita. Jadi mereka juga bertugas untuk kompetisi Liga Putri nanti. Dan di Liga 3 kali ini mereka sudah mulai diberi kesempatan untuk ditugaskan. Rupanya wasit yang memimpin pertandingan kali ini Saudara Ilham, kalau saya tidak salah melihat dari wajahnya. Ilham ini salah satu wasit Gorontalo yang juga merupakan wasit nasional, sudah beberapa kali bertugas untuk Liga 2 Indonesia. Ya, rupanya Likot menempati posisi di sebelah kiri, sementara Dulamayo berada di sisi kanan. Ya, wasit masih memeriksa kondisi jala gawang. Jangan lupa di share tayangan live streaming ini. Dan juga tentu harapannya dukungan subscribe dari teman-teman semua membantu kami untuk bisa mempertahankan siaran-siaran live streaming hingga kompetisi ini usai. Karena kompetisi ini berlangsung cukup panjang dan lama, karena ada dua tim yang bercokol atau bertarung memperebutkan satu atau dua slot untuk ke Liga Nasional, untuk putaran nasional. Jadi di putaran nasional nanti akan ada 64 tim yang akan memperebutkan 8 tiket untuk masuk Liga 2. Jadi ini kesempatan untuk berbagai daerah di Indonesia. Ya,
Kick off babak pertama telah dibunyikan atau fluid telah dibunyikan oleh wasit yang memimpin pertandingan dari Stadion 23 Januari Telaga. Kami yang bertugas menyampaikan untuk Anda semua selamat menonton dan support tim-tim Anda yang sementara bertanding. Baik, di kolom komentar ada RL Moha. Go Dulamayo, ya. Support tim Anda masing-masing. Rahman Husain, semangat Dulamayo. Gak ada komentator. Wah, memang bagus, tapi sampai hari ini ya teman-teman reporter belum muncul, masih sementara diupayakan. Jadi kalau saya coba memberi informasi dan sekedar bantu-bantu. Jadi Anda yang baru bergabung mungkin ingin mengetahui yang mana Likot, yang mana Dulamayo. Jadi Likot dengan kostum kuning-kuning dan Dulamayo hitam hijau, ya. Ya, pelan-pelan saya coba komentari sedikit, sekuatnya saja. Ya, Dulamayo membangun serangan ke depan, nomor 19 tarik ke tengah, masuk kotak penalti, sayang, offside ya. Kembali Dulamayo kuasai bola. Ya, bahaya. Kita nantikan. Wow, sayang, masih mental di salah satu pemain Likot. Hanya terjadi sepak pojok. Dulamayo FC yang akan melakukan sepak pojok. Ya, pendek saja. Nomor 6 angkat ke mulut gawang. Sayang, tandukannya melenceng ya dari salah satu pemain Dulamayo yang ikut membantu ke depan. Semangat terus Om. Ya, insya Allah semangat ya. Bahaya, dapat diambil. Kurang cermat pengusahaan bola. Likot nomor 12 ke kanan dia, masih daerah sendiri, ke depan, kandas. Dulamayo lagi umpan terobosan, lolos dari jebakan offside. Kita nantikan masuk kotak penalti. Wah, hahaha. Sayang, tendangannya lemah, mudah bagi penjaga gawang Likot. Likot
mencoba 26 gagal. Masih di daerah tengah. Kapten kesebelasan nomor 6 ke kiri 18. Ya, coba melihat celah dari Likot, pemain-pemain Dulamayo. Bahaya, umpan terobosan, sayang, terlampau deras, mudah untuk penjaga gawang Likot. Rupanya menit-menit awal ini Dulamayo mencoba mencari gol, crossing, dan apa yang terjadi? Offside rupanya. Hakim garis mengangkat bendera. Di menit-menit awal ini presentasi serangan lebih banyak Dulamayo. Dulamayo FC lagi berebut. Ya, Likot berlari nomor 10 cepat. Ya, mencoba melewati crossing. Bahaya, serangan balik, counter attack cepat. Wow, gagal menguasai bola. Masih kembali Dulamayo. Wow, salah. Terjadi pelanggaran. Coba Likot bangun serangan dari sektor kiri ke depan. Umpan terobosan masih dihalau. Tim Dulamayo kuasai bola. Masih 1-2 daerah sendiri. Melebar ke kanan. Masuk daerah tengah. Kapten kesebelasan. Iya. Umpan ke depan. Apakah bisa dijangkau? Ya, ternyata berhasil. Bahaya. Masuki kotak 16, angkat. Wow. Corner kick lagi. Jadi kalau dipresentasikan serangan masih lebih banyak Dulamayo. Dulamayo rupanya ingin mendapatkan gol di menit-menit awal ini. Kembali kita nantikan sepak pojok. Angkat. Hanya orangnya yang masuk. Bolanya belum masuk. Ya, jangan lupa support terus channel ini. Ya, Dulamayo lagi masuk kotak penalti nomor 19. Rupanya offside lagi. Likot dari daerah belakang. Tidak ada pemain atau rekan. Untung masih ada 26. Free kick.
Free kick sudah dilakukan. Kembali pelanggaran dan ini keuntungan untuk Likot. Free kick ya kira-kira 5-6 meter dari luar kotak 16. Apakah ini bisa dimaksimalkan tendangan bebas ini? Sementara 3-4 pemain Dulamayo melakukan pagar. Sudah dilakukan, langsung ke mulut gawang. Melenceng. Celebes Football ya, terima kasih teman-teman di Sulawesi Selatan. Celebes Football ikut memantau live streaming ini. Terima kasih supportnya. Insya Allah sepak bola Sulawesi bisa lebih maju lagi. Dari Liga 3 ini bisa melahirkan beberapa tim dari Pulau Sulawesi yang bisa masuk ke jajaran Liga 2. Sudah kurang lebih 11 menit pertama belum terjadi gol. Namun dominasi serangan masih dipegang oleh Dulamayo. Wow, bahaya. Coba Likot. Handsball rupanya. Likot mencoba lagi membangun serangan, salah umpan. Koordinasi antar pemain kurang begitu rapi dari pemain Likot. Beberapa kali salah melepaskan passing. Ya, Dulamayo nomor 19. Sayang, passingnya juga keliru. Kita lihat Likot. Sayang, kandas lagi. Pelanggaran. Ya, kondisi di Stadion 23 Januari ini cukup panas ya. Makanya panitia Asprop Gorontalo setiap pertandingan pertama wajib dilakukan water break di saat menit ke-30. Ya, pelanggaran dan ini peluang dari free kick ini di sektor kanan pertahanan dari Likot hanya beberapa meter dari kotak 16. Kapten kesebelasan nomor punggung 6 dari Dulamayo. Sementara 1, 2, 3, 4 pemain Dulamayo menanti di dalam kotak penalti. 5 orang sekarang menunggu, angkat, bahaya. Masih dapat ditepis oleh penjaga gawang. Ya, di sela-sela live streaming ini kami pun menyampaikan terima kasih buat El Nino Center yang ikut membantu. Ya, bahaya, serangan dari Likot, tinggal berhadapan dengan gawang. Kita nantikan, sayang, sontekannya melebar, belum menghasilkan gol. Masih 0-0 kedudukan.
masih Likot dari kiri, angkat ke tengah, kembali Likot, pelan-pelan tim Likot sudah mulai menemukan pola permainan. Salah passing, counter attack Likot. Tidak berhasil melewati kapten kesebelasan. Umpan jauh, sebuah peluang, bahaya. Angkat, apa yang terjadi, dan wow, masih belum menghasilkan. Likot lewat back kirinya, jauh ke tengah, lebih dekat ke penjaga gawang. Kembali Likot nomor 16. Ya, kontrol 1-2 di daerah tengah, masuk pertahanan Likot. Wow, terlampau deras. Ya, terima kasih teman-teman semua yang masih menonton dan ikut berkomentar. Terima kasih, beri support dan beri dukungan tim favorit Anda yang sementara bertanding. Dan kalau orang Gorontalo bilang jalipata Allah, subscribe, Pak. Nomor 15 dari Dulamayo dihadang dan dinyatakan pelanggaran. Untuk tambahan informasi, pertandingan kedua nanti masih untuk grup A, mempertemukan Persital Talumolo dengan salah satu favorit juara yaitu Raja Wali FC, salah satu tim yang difavoritkan oleh penonton dan pengamat bola. Baik, free kick nomor 6, kapten kesebelasan. Iya, dapat dikuasai bola oleh nomor 11, bahaya. Wow, tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Namun dengan sigap kiper dari Likot menguasai bola. Ya, kami juga menyampaikan terima kasih untuk teman-teman yang dari bagian barat Gorontalo, lebih khusus pendukung Panua GFC, karena dalam data kami pertandingan yang diikuti oleh Panua cukup mendapat banyak atensi dari penonton. Jadi kami menyampaikan terima kasih atas supportingnya selama ini. Dan tak lupa pula teristimewa terima kasih kami juga untuk El Nino Center, lebih khusus Bung El Nino. Baik, 1-2 yang bagus, Likot
masuk kotak penalti, syutingnya pelan, belum membahayakan. Bahaya, sendirian dia, tinggal berhadapan, datang lagi, masih dapat. Sudah tidak ada penjaga gawang, kita nantikan dan gol. Gol luar biasa. Dicetak oleh nomor 19, salah satu striker dari Dulamayo FC. Berubah skor 1 untuk Dulamayo dan 0 untuk Likot. Noldi, boleh mau datang Om? Kalau mau datang itu urusan panitia. Jadi yang diwajibkan di sini semua yang ada di dalam stadion wajib vaksin. Ya, rupanya penjaga gawang Likot masih harus mendapatkan perawatan. Jadi yang dibolehkan masuk stadion adalah para pemain yang bertanding. Jadi 4 tim yang bertanding dan ofisial masing-masing 4 tim yang bertanding, perangkat pertandingan, panitia dan petugas keamanan. Selebihnya saya belum tahu, itu bisa ke panitia. Baik, kita nantikan sama-sama kelanjutan pertandingan karena penjaga gawang Likot masih harus mendapat perawatan. Jadi ketika dia keluar meninggalkan gawangnya justru malah petaka terjadi. Dulamayo bisa mencetak gol. Di menit ke-20 tadi gol untuk Dulamayo. Oke, masih belum ada gol lagi. Masih 1-0 untuk Dulamayo. Serangan dari Likot disapu saja oleh pemain belakang. Pemain boleh masuk ya, kalau pemain boleh masuk pasti.
karena pemain oleh panitia diwajibkan vaksin, pemain dan ofisial.
Ya, setelah water break pertandingan kembali diteruskan. Jadi mudah-mudahan pertandingan dilangsungkan pukul 1 ini bisa melatih pemain, paling tidak mereka bisa menjadi pemain yang memiliki stamina. Karas Gorontalo main bola jam-jam 1. Tanio YouTube. Oke, terima kasih atas komentarnya. Ya, skor masih 1-0. Pertandingan kembali dilanjutkan setelah water break. Bola masih dipegang wasit. Ya, sudah digulirkan. Terima kasih semuanya yang sudah menonton, memberi komentar dukungan-dukungan kepada kedua tim yang sementara bertanding. Yang sudah membagikan linknya juga terima kasih. Yang sudah bantu mensubscribe channel ini juga terima kasih. Jadi kalau Anda ingin mengetahui perkembangan Liga 3 Gorontalo, hanya cukup tekan tombol lonceng dan subscribe, karena kami berusaha akan menayangkan live streamingnya ini hingga babak final nanti. Yang baru bergabung, informasi untuk Anda, tim Likot berada di sisi kiri menyerang ke kanan, warna kostum kuning, dan tim Dulamayo berada di sisi kanan menyerang ke kiri. Ya, Dulamayo nomor 19 yang mencetak gol, kita nantikan bisa melewati. Sayang, offside. Free kick daerah tengah. Ke depan masih mental dikuasai Likot. Salah pengertian, dihalau saja keluar lapangan pertandingan. Ya, counter attack. Sayang, berhasil diambil pemain Likot. Gagal serangan dari Dulamayo. Masih mampu dikuasai lagi bola pemain-pemain Dulamayo. Nomor 21 kerjasama dengan kapten. Mudah bagi pemain belakang. Likot dari sisi kiri lapangan permainannya, mencoba mencari celah. Salah passing, bahaya, dan offside rupanya. Oke, Likot lagi 16, tarik ke tengah, kerjasama 1-2. Nomor 10 turun jauh membantu.
26 berputar ke tengah, umpan ke daerah penalti. Masih banyak pemain Dula Mayo di sana. Ya, datang lagi membantu. Halo saja. Ya, Likot FC. Kapten kesebelasan 17 Muhammad Puhi dikuasai oleh Dula Mayo. Kapten nomor punggung 6 12 ke depan, bahaya nomor 17 dan gol. Gol lagi. Luar biasa kerjasama 1-2 antara kapten kesebelasan dan pemain dengan nomor punggung 17 atas nama Usman Amama. Usman Amama berhasil menciptakan gol di menit ke-36. Oke, ya. Di kolom komentar ya, terima kasih. Hokage keempat, semangat Om komentator. Ya, semangat. Gorontalo Hijrah, mantap ini komentator. Ya, kembali ke lapangan. Serangan Dula Mayo, umpan terobosan, bahaya. Haha. Masih dapat diambil oleh penjaga gawang.
Likot masih tertinggal 16 Suprianto nomor 10 masih Dulamayo, kerjasama nomor 19 Alpin, syuting belum bahaya. Sudah memasuki menit ke-40, Dulamayo FC masih unggul 2-0 atas Likot. Iya, pelanggaran di depan wasit terhadap nomor punggung 8 Ardin. Jadi ada dua kakak beradik memperkuat Dulamayo, Kapten kesebelasan Sukardi Guyu dan Ardin Guyu, ya. Ya, tendangan bebas Ardin Guyu, kapten, angkat mulut gawang, menghasilkan sepak pojok. Sukses Liga 3 Laksamana Natal Wungguli. Di Sekum, mantap Sekum. Corner kick dari Dulamayo sudah dilakukan, pendek. Ya, mencoba melewati, angkat ke mulut gawang, bahaya dan sayang, headingnya hanya keluar. Nomor 21 Noldianto Hani dari Dulamayo. Jadi sebelum menunggu reporter aslinya, pelan-pelan saya coba ya. 17 Kapten Muhammad Puhi, kerjasama dia dengan nomor 2 Kandas. Dulamayo nomor 8 Noldianto kuasai bola, angkat ke mulut gawang, bahaya, dua pemain di sana. Namun hakim garis, jadi tidak, ini ada yang menanyakan pakai karcis, tidak pakai karcis, tidak boleh masuk penonton. Jadi yang berteriak-teriak ini hanya ofisial dari kedua tim, karena ofisial itu saat ini 10 orang, kalau dulu cuma 7 yang masuk daftar. Jadi 10 kali 4 tim, jadi sekitar 40 orang. Serangan Likot 10. Apa yang terjadi? Rupanya wasit menganggap itu adalah pelanggaran setelah nomor 10 Marwan Pantolo dihadang oleh dua pemain, maka terjadi penalti kick untuk Likot. Kita nantikan sama-sama apakah ini akan membuahkan hasil di penghujung babak pertama ini. Kedudukan masih 2-0 untuk Dulamayo. Nomor 26 yang akan melakukan eksekusi, Firman Tomayahu, ataukah kapten kesebelasan
Ya, rupanya kapten kesebelasan Muhammad Puhi nomor 17. Ancang-ancang. Kita hentikan. Sayang. Sayang. Peluang tidak bisa dimaksimalkan. Hanya ditendang jauh di atas mistar. Belum berubah. Jadi masuk penonton tidak ada bang ya. Jadi penonton di Gorontalo tetap ada corona. Cuma syukur sudah levelnya sudah mulai rendah ya. Tapi semua yang di dalam lapangan persyaratannya vaksin. Kedua tim ofisial perangkat pertandingan itu wajib vaksin. Likot kembali menyerang. Bek kanan dari Dulamayo ke depan kandas. Kapten dan wasit membunyikan peluit panjang, tanda berakhirnya babak yang pertama. Kedudukan masih 2-0 untuk Dulamayo FC. Oke, sampai ketemu di babak yang kedua.
Oke, pertandingan babak kedua segera dimulai. Wasit sudah memasuki lapangan dan seperti saya sampaikan di awal pertandingan bahwa untuk kali ini Asprop Gorontalo memasang wasit wanita sebagai asisten satu. Nah, jadi wasit tengah Ilham Langanggo dari Pohuwato, asisten wasit satu Vika Almira Amir dari Kabupaten Gorontalo, asisten wasit 2 Ishak Isini Gorut, dan wasit cadangan Saudara Anwar Lahabu. Sementara kedua tim Likot FC dengan pelatih Suharman Sahrain, manajer tim Agus Imran, sementara pelatih kepala dari Dulamayo FC Aswat Dako dengan manajer tim Roland Noho. Saat ini Dulamayo FC masih unggul dengan skor 2-0. Gol-gol dari Dulamayo dicetak oleh Alvin Makale dan Usman Amama ya. Di tim Dulamayo rupanya ada beberapa pemain senior yang juga dulu pernah memperkuat tim-tim besar seperti Persidago. Oke, kita tunggu peluit wasit untuk memulai babak kedua. Dan setelah pertandingan ini jangan lupa partai selanjutnya cukup seru antara salah satu favorit yaitu Raja Wali FC berhadapan dengan Persital Talumolo ya. Jangan sampai Anda ketinggalan. Iya, pertandingan babak kedua sudah dimulai. Di babak kedua ini kita tunggu sama-sama apakah Likot bisa mengejar ketertinggalan. Kembali pelanggaran tepat di garis kotak 16.
Ya, kembali kita ke pertandingan. Free kick untuk Dulamayo. Ya, terjadi sepak pojok untuk Likot. Jadi Likot FC dengan kostum kuning angkat, masih dikuasai Kapten Ardin. Kembali outball. Masih dikuasai pemain Likot. Di babak kedua ini Likot mencoba menekan dan berusaha membalas. Bahaya, tidak dilakukan shooting oleh pemain. Ya, Dulamayo. Nomor 17 Usman kontrol, tidak dapat melewati. Datang Kapten membantu ke kiri. Kandas. Muhammad Puhi, Kapten. Nomor 3 Abidin. Masih Abidin. Kapten. Umpan.
mencoba melewati, masih di daerah pertahanan Dulamayo. Kapten kesebelasan sendirian syuting, belum berhasil. Serangan berbalik, Ardin masih kuasai bola, umpan terobosan nomor 19 dibuang, menghasilkan tendangan sudut untuk Dulamayo. Dan pertandingan ini sudah babak kedua ya, memasuki babak yang kedua. Kedudukan 2-0 untuk Dulamayo. Dan partai kedua nanti pertandingan Raja Wali dan Persital Talumolo. Kedua tim tersebut berasal dari daerah yang sama, yaitu kota Gorontalo. Angkat Ardin, bahaya. Headingnya ke atas. Belum merubah skor. Kembali Likot bangun serangan. Outball, Abidin Giasi yang akan melakukan lemparan nomor 3 ke belakang. Kerjasama dia, masih Abidin lagi. Muhammad Puhi, kembali Abidin dari Likot. Kerjasama dengan 10 Marwan. Dibuang saja. Kembali outball, Abidin ke Ilham Ibrahim. Kembali lagi ke belakang, nomor 8 kandas. Serangan balik Usman, kerjasama dengan Ardin, kapten kesebelasan. Kerjasama 1-2. Umpan terobosan yang bagus, terlepas Usman, namun terlampau deras. Umpan dari Ardin. Nomor 16 Muhammad Jafar. Jadi ada 3 nama Muhammad ini yang ada di Likot. Muhammad Jafar Puhi, Muhammad Ridwan Puhi, Muhammad Ifat Puhi selaku kapten kesebelasan. Luar biasa ini dari keluarga bola ini, keluarga pemain bola. Kembali sepak pojok untuk Likot. Jadi sekali lagi ada 3 pemain dengan nama yang sama. Masih dikuasai kiper Ismail K.A. Ke depan Ismail K.A, pemain nomor 6. Kerjasama dia nomor 13, pemain yang baru masuk ini. Masih Noldianto ke depan, nomor 15. Ya, kapten membantu ke depan, masuk kotak penalti 1-2. Kandas. Likot kuasai bola. Nomor 8 dari Likot, Abdul Wahab. Di daerah tengah nomor 16 Muhammad Jafar. Bahaya, masuk kotak penalti. Sayang, syutingnya malah ke atas Firman Tomayahu. Tinggal berhadapan dengan penjaga gawang. Kembali Dulamayo membangun serangan dari sisi kiri. Angkat jauh ke depan, Alvin berebutan di sana. Datang membantu Noldi. Max. Datang 15 lagi.
Handsball Ilham Ibrahim. Ya, bahaya serangan Dulamayo. Shooting Noldianto. Montal. Kembali Dulamayo kuasai bola. Jadi di Dulamayo ada 2 kakak beradik. Sementara di Likot ada 3 bersaudara. Usman kerjasama dengan Ardin. Belakangkan. Masih kapten. Umpan terobosan. Kandas. Ya, kembali sepak pojok untuk Likot. Angkat. Sudah melewati lapangan permainan. Hanya menghasilkan goal kick. Jadi skor belum berubah, masih 2-0 untuk Dulamayo FC. Ya, umpan jauh dikuasai oleh Usman. Berhadapan 2 pemain, dia gagal. Nomor 3 Abidin kerjasama dengan Ifat Puhi. Likot nomor 10 Marwan dijatuhkan, dilanggar. Marwan Pantoli, striker dari Likot, Limboto. Sekali lagi tambahan informasi untuk teman-teman yang masih bergabung. Pertandingan kedua tim favorit selain Persidago, yaitu Raja Wali FC, akan ditantang oleh Persital Talumolo.
Jadi dua tim yang berhadapan adalah dua tim, satunya selalu menang dan yang satu selalu kalah. Oke, Abidin angkat ke mulut gawang, lebih mudah ke penjaga gawang Ismail K.A. Lempar saja dia. Nomor 13 Aditya. Ke belakang lagi Aditya. Kapten jauh. Maksudnya nomor 15. Ipat Pui. Nomor 12. Masih Likot. Wow, maksudnya cukup baik. Tapi kandas. Dulamayo. Ya, Dulamayo. Pencetak gol Usman. Kerjasama dengan Kapten Ardin. Kerjasama dengan saudaranya Noldianto. Kandas. Berbalik sekarang. Likot. Nomor 26 Firman Tomayahu. Masuk kotak penalti Firman. Sayang sekali umpan tariknya disambut dengan tendangan voli oleh Ipat Puhi. Gagal. Oke, Dulamayo lagi menyusun serangan. Rupanya di babak kedua ini Dulamayo mengandalkan counter attack dengan umpan-umpan ke area pertahanan dari Likot yang diatur oleh Kapten Ardin. Ya, nomor 13 Aditya ke belakang, angkat ke depan. Nomor 5 Husain Mopangga masih di daerah tengah. Kandas, Ipat dari Likot. Ya, kita nantikan nomor punggung 8 dari Likot masuk kotak penalti, bahaya. Namun sayang tidak mampu melewati penjaga gawang, hanya menghasilkan sepak pojok. Likot masih berusaha terus untuk mencari gol, mengejar ketertinggalan. Dan jangan lupa pertandingan kedua untuk Anda tonton lagi di channel yang sama dengan link yang berbeda ya. Jadi masing-masing kami tayangkan setiap satu pertandingan. Tendangan sudut sudah dilakukan. Di mulut gawang ada siapa? Hahaha. Shooting tidak terarah. Likot di awal babak kedua ini sebenarnya memiliki banyak peluang. Mereka beberapa kali melakukan shooting ke gawang, tapi semuanya belum terarah. Kembali Likot. Tomayahu kuasai bola. Dua pemain dilewati namun gagal.
Kembali bola dikuasai pemain Likot. Terlampau deras, tidak bisa dijangkau oleh Marwan Pantoli. Jadi pertandingan siang ini sangat luar biasa untuk Asprop Gorontalo. Jadi untuk pertama kalinya di kompetisi resmi PSSI Liga 3, Asprop mencoba memberi kesempatan kepada wasit wanita, dan kali ini bertindak sebagai asisten wasit 1 Vika Almira Amir, salah satu pemain Dulamayo, masih mendapatkan perawatan. Rupanya harus ditandu keluar lapangan. Mari kita jaga pertandingan ini, Liga 3 ini dengan menjaga protokol kesehatan. Terima kasih. Pergantian pemain dari Dulamayo, keluar nomor 18 masuk nomor 12. Pergantian kedua masuk ke nomor 13 nomor 9. 13 keluar nomor 9. Ya, terjadi tendangan bebas untuk Likot. Kita nantikan apa bisa dimaksimalkan. Sudah dilakukan, bahaya. Tidak ada kawan di sana, masih mental, datang lagi. Nomor 10 kembali peluang. Bahaya, shooting masih mental. Masih Likot lagi. Nomor 8 kerjasama dia dengan 26, lepas, bahaya sekarang, counter attack Dulamayo. Noldianto 1-2 dengan nomor 9 yang baru masuk, masih nomor 9. Coba dia mendribble bola,
crossing pelan. Saya juga turut mengucapkan terima kasih buat El Nino Center yang mensupport tayangan live streaming ini. Teman-teman yang sudah menonton, yang selalu setia memantau bahaya serangan, deras datangnya bola menghasilkan goal kick. Jadi buat El Nino Center terima kasih supportnya, dan khusus hari ini terima kasih untuk manajer Telaga Biru FC Bung Ato yang sudah, dan rupanya terjadi gol. Tendangan deras dari luar kotak penalti. Dengan demikian 3-0 untuk keunggulan Dula Mayo. Kami tidak sempat menyaksikan nomor berapakah yang mencetak gol. Ya, dilakukan break karena di saat yang sama berkumandang azan tanda waktu sholat asar. Kaum muslimin dan muslimat, kami sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Iya, kami mohon kepada kedua ofisial setelah foto break diserahkan kepada bekas-bekas di rumah kali pertama. Tolong dibersihkan. Kita patut bersyukur pada aktor Gorontalo kepada Purwasitas sudah melahirkan wasit kelompok Gorontalo. Oleh karenanya kita bersyukur pada Sarawati untuk selalu mencetak para wasit-wasit antar di Provinsi Gorontalo. Ya, ini untuk uang bekas-bekas nanti udah. Pergantian pemain dari Liga keluar nomor 12 masuk nomor 25. Dua masuk nomor 14.
Dan perlu kami ingatkan bagi saudara-saudara kita yang tidak bisa menonton, bisa nonton secara live di Reasindo YouTube Production. Ya, salah satu pemain Dolamayo mendapatkan kartu merah setelah sempat bersih tegang dengan pemain Likot. Nomor berapakah yang mendapatkan kartu merah ini? Nomor punggung 21, Noldianto Hani, pemain dari Dolamayo mendapatkan Noldianto Hani. Dan nantikan free kick Likot. Apakah ini bisa dimaksimalkan? Sempat lepas dari tangkapan kiper dan tidak masuk lagi. Banyaknya peluang dari Likot belum menghasilkan gol. Masih tertinggal.
Ya, pertandingan sudah memasuki menit ke 85. Dulamayo masih unggul 3-0 dan Likot belum mampu mencetak satu gol pun, walaupun banyak sekali peluang yang didapat di babak yang kedua tadi. Penyelesaian akhir masih menjadi salah satu kekurangan dari pemain-pemain depan Likot. Tinggal 10 pemain Dulamayo. Apakah ini bisa dimanfaatkan oleh Likot atau justru Dulamayo dapat mencuri gol tambahan? Kita nantikan. Nomor 16 dari Dulamayo kuasai bola. Dulamayo dari sisi kiri. Sama dia nomor 19 angkat, masih mental. Ini peluang dari Likot, kita nantikan. Wow, akurasi passing, entah kemana bola diarahkan sehingga gagal lagi. Padahal dengan kondisi hanya dengan 10 pemain harusnya Likot mampu mengontrol permainan. Tapi sampai sejauh ini justru tim Dulamayo kelihatan mengontrol permainan. Ya, pertandingan dihentikan sejenak. Salah satu pemain Dulamayo tergeletak. Sabe, bisa terlalu cepat dengan pertandingan kedua pada sore hari ini.
Anda kalau menonton pertandingan ini mungkin pasti sama juga dengan tim ofisial di stadion. Striker dari Likot, Firman Tomayahu, sudah 1 lawan 1 dengan penjaga gawang tidak bisa mencetak gol. Bahkan dengan gawang kosong pun dia tidak bisa mencetak gol. Jadi suatu hal yang luar biasa pada pertandingan sore hari ini. Bermain dengan 10 pemain, Dula Mayo masih mampu mempertahankan kemenangan, maksud kami. Kemenangan 3-0 masih bisa dipertahankan oleh tim Dula Mayo. Sayang banyaknya peluang Likot, namun entah mengapa tidak ada satupun gol yang tercipta. Ya, sisa waktu tinggal menunggu wasit meniup peluit panjang. Jangan lupa pertandingan yang kedua, pertandingan tak kalah serunya, yaitu Raja Wali FC ditantang Persital Talumolo. Ya, bola sudah digulirkan. Dula Mayo luar biasa penampilannya hari ini. Walaupun tinggal 10 pemain, namun tim Likot sulit memanfaatkan keunggulan dalam jumlah pemain. Terbukti sampai memasuki injury time, tak satupun gol yang diciptakan oleh Likot. Coba, apakah ini peluang lagi? Ya, bersamaan dengan itu pula wasit Ilham telah meniup peluit panjang, tanda berakhirnya babak kedua selesai dengan skor 3-0 untuk PS Dula Mayo atau Dula Mayo FC. Kita ketemu lagi di pertandingan kedua antara Raja Wali FC dan Persital Talumolo. Sampai jumpa.